Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di mana kami memilih untuk sistem basis data perpustakaan. Boleh di next Ki. Jadi dari kelompok 7 ini ada 4 anggota, yaitu ada M. Rifki Trisaputra, terus M. Safarin Pratama, lalu ada Fatul Akbar, dan yang terakhir Nur Barizamullah. Mungkin langsung aja ke materi pembahasannya. Jadi materi pertama akan saya jelaskan yaitu eh, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Perpustakaan merupakan institusi strategi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan edukasi masyarakat. Namun banyak perpustakaan masih menggunakan pengolahan manual yang seringkali menimbulkan kendala seperti lambatnya pencatatan peminjaman dan pengembalian buku, kurangnya transparansi dalam pengolahan denda, dan sulitnya memantau status koleksi secara real time. Kendala ini mengurangi efisiensi operasional dan menurunkan kualitas layanan. Solusinya adalah memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Sistem ini akan mengelola berbagai proses perpustakaan seperti pendaftaran anggota, transaksi, peminjaman, dan pengembalian, hingga pengolahan denda dan koleksi. Dengan sistem ini, perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah utama yang perlu diselesaikan. Yang pertama itu, bagaimana merancang sistem yang dapat mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara efisien. Yang kedua, bagaimana memastikan sistem mampu mengelola denda dan pelanggaran dengan baik. Yang ketiga, bagaimana mendukung pengelolaan koleksi buku termasuk kategori, penyusutan, dan status buku. Yang keempat, bagaimana menyediakan akses data yang cepat dan aman dengan hak akses berbasis roles. Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang kami usulkan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah merancang sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas perpustakaan secara efisien, lalu mengoptimalkan pengelolaan transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda. Selanjutnya, memberikan akses data yang terstruktur dan aman kepada pengguna berdasarkan hak akses mereka. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan laporan yang akurat. Selanjutnya, manfaat dari sistem ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Contohnya dari pihak pengelola perpustakaan, sistem ini mempermudah pengolahan data, koleksi buku, anggota, dan transaksi dengan efisiensi tinggi. Sedangkan bagi anggota perpustakaan, pengguna dapat mencari informasi dan memantau riwayat peminjaman dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, sebagai institusi sendiri, sistem ini akan meningkatkan citra perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi modern berbasis teknologi. Eh, Materi selanjutnya yaitu urutan kerja sistem. Urutan kerja sistem yang pertama yaitu pendaftaran anggota. Jadi langkah pertama adalah pendaftaran anggota. Calon anggota harus mendaftarkan data pribadi seperti nama, alamat, dan kontak ke dalam sistem. Setelah data lengkap, sistem secara otomatis menghasilkan ID anggota unik yang nantinya digunakan untuk semua transaksi seperti peminjaman atau pengembalian buku. Langkah selanjutnya yaitu pencatatan koleksi buku. Semua koleksi yang tersedia dicatat secara detail, termasuk informasi seperti judul buku, pengarang, kategori, hingga jumlah halaman. Setiap buku diberikan ID unik untuk memudahkan pencarian dan pelacakan transaksi. Sistem ini juga selalu diperbarui baik saat ada koleksi baru maupun ketika buku perlu dihapus karena rusak. Langkah selanjutnya yaitu pencarian dan pemesanan buku. Setelah pendaftaran anggota dan pencatatan koleksi, sistem memfasilitasi pencarian dan pemesanan buku. Anggota dapat mencari buku dengan kriteria seperti judul, pengarang, atau kategori. Sistem ini akan menunjukkan status buku, apakah tersedia atau sedang dipinjam.
Jika tidak tersedia, anggota dapat melakukan pemesanan dan mendapatkan prioritas saat buku dikembalikan. Langkah selanjutnya yaitu proses peminjaman buku. Untuk proses peminjaman buku, anggota cukup memindai ID mereka bersama dengan ID buku. Sistem mencatat detail transaksi, termasuk tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo, dan status peminjaman. Setelah proses ini selesai, stok buku diperbarui secara otomatis. Langkah kelima yaitu proses pengembalian buku. Saat buku dikembalikan, petugas perpustakaan memindai ID buku untuk mencatat waktu pengembalian. Sistem secara otomatis mengecek apakah pengembalian tepat waktu atau terlambat. Jika terlambat, sistem menghitung denda sesuai dengan jumlah hari keterlambatan dan memperbarui stok buku yang tersedia. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan denda. Sistem juga mencatat status pembayaran denda, baik yang sudah maupun belum dibayar. Pembayaran denda dilakukan langsung di perpustakaan dan setelah pembayaran selesai, statusnya diperbarui dalam sistem. Langkah ketujuh yaitu pelaporan dan analisis data. Bagian penting lainnya adalah pelaporan dan analisis data. Sistem ini dapat menghasilkan laporan operasional seperti buku yang paling sering dipinjam, anggota yang paling aktif, jumlah total denda yang terkumpul. Nah, karena itu laporan ini membantu pengelola membuat keputusan strategis, misalnya menambah koleksi buku tertentu atau mengganti buku yang sudah tidak layak. Langkah selanjutnya yaitu pemeliharaan koleksi buku. Sistem juga mencakup pemeliharaan koleksi buku. Buku yang rusak atau tidak relevan akan ditandai untuk penyusutan, sehingga perpustakaan dapat lebih mudah mengatur penggantian koleksi. Selanjutnya, keamanan dan akses. Untuk memastikan keamanan, sistem ini menerapkan hak akses berbasis peran. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola data. Anggota hanya dapat melihat informasi koleksi buku dan riwayat mereka sendiri. Semua aktivitas juga dicatat dalam log untuk memastikan transparansi. Nah, langkah terakhir yaitu backup dan pemulihan data. Sistem ini memiliki fitur backup dan pemulihan data. Jadi, data dicadangkan secara berkala untuk mencegah kehilangan akibat kesalahan teknis. Jika terjadi kerusakan data, cadangan dapat dipulihkan dengan cepat, sehingga operasional perpustakaan tetap berjalan lancar. Demikian alur kerja sistem perpustakaan yang kami rancang. Sistem ini dirancang untuk memastikan perpustakaan dapat beroperasi secara efisien, aman, dan mendukung pengalaman pengguna yang optimal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sapa. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan bahas tentang kebutuhan sistem dari basis data yang mana akan terbagi menjadi dua, yaitu fungsional dan juga non-fungsional. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kebutuhan fungsional, mungkin bisa dilanjut Rifki. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang mendukung kinerja dari sistem. Jadi kebutuhan fungsionalnya lebih berfokus kepada bagaimana suatu sistem itu berlangsung dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan agar fungsi-fungsi tersebut dapat terjalankan. Di sini saya sudah menjabarkan sebanyak 5 fungsi, yaitu yang pertama yaitu kebutuhan untuk fungsionalitas dalam manajemen buku, yang mana dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan bahwasanya sudah pasti dalam suatu sistem basis data diperlukan yang namanya manajemen. Nah, terkhusus di sini yaitu manajemen buku. Jadi yang terfokus di sini adalah sistem CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete dari manajemen buku ini, sehingga dari perpustakaan itu dapat memberikan update terbaru, menambahkan stok-stok buku terbaru, dan juga menggunakan informasi lainnya untuk kebutuhan manajemen dari buku ini. Lalu selanjutnya itu ada kategori buku, yang mana kebutuhan ini secara fungsional dibutuhkan agar dari sistem perpustakaan itu dapat memberikan pengkategorian antara tiap-tiap buku, yang mana mungkin setiap buku memiliki kategori yang berbeda. Mungkin ada buku yang bersifat akademik dan juga ada yang bersifat non akademik ataupun kriteria atau kategori yang lebih spesifik lainnya. Nah, maka dari itu kebutuhan fungsional untuk mengkategorikan buku ini sangat diperlukan di dalam suatu sistem basis data perpustakaan. Selanjutnya yaitu pencarian dan juga filter. Jadi di dalam suatu basis data perpustakaan tentunya kita memerlukan fungsionalitas dalam mencari dan juga memfilter buku.
kira-kira apa sih kebutuhan dari pencarian dan juga filterisasi ini. Mungkin kepada pengguna yang ingin mencari suatu judul buku di dalam suatu sistem informasi dari perpustakaan yang kami bangun ini, mereka harus bisa mencari misalnya sesuai dengan judulnya, sesuai dengan pengarangannya. Yang ini yang mana kebutuhan ini harus dibantu dan juga diberikan fungsinya agar si pengguna ini dapat mengakses resource dari buku perpustakaan itu dengan lebih mudah. Terus filterisasi ini digunakan untuk misalnya dari si user ini ingin mencari suatu buku dengan spesifikasi tertentu agar dia bisa mendapatkan beberapa referensi buku yang dapat ia pilih dan ditinjau lebih jauh lagi. Lalu selanjutnya ada logika bisnis, yang mana dalam hal ini suatu perusahaan terutama perpustakaan itu memiliki logika bisnis tertentu, yang mana di dalam hal ini mungkin di dalam suatu perpustakaan ada suatu logika bisnis. Contohnya aja kayak apabila seseorang pengguna atau anggota itu terlambat mengembalikan buku, maka dia akan diberikan suatu denda. Nah, logika bisnis dalam suatu perpustakaan ini atau di dalam suatu sistem harus bisa didukung oleh sistem basis data yang dibangun. Maka dari itu, kebutuhan fungsional untuk logika bisnis harus bisa ditinjau di sini. Terus yang terakhir di dalam kebutuhan fungsionalitas adalah laporan. Karena seperti yang kita tahu, untuk melihat perkembangan atau menentukan decision making, kita itu harus mempunyai suatu landasan atau suatu pertimbangan, yaitu maka dari itu kita memerlukan suatu laporan. Nah, dengan adanya sistem basis data ini, kita bisa melakukan yang namanya itu laporan dalam skala waktu yang telah disesuaikan dan juga secara lebih efisien dan sistematis. Mungkin boleh next. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan non-fungsional, yang mana di dalam kebutuhan non-fungsional ini tidak secara langsung berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut, tetapi akan membantu fungsi-fungsi tersebut itu agar bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Di sini saya sudah membagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada efisiensi query. Di dalam suatu sistem basis data, kita memerlukan yang namanya efisiensi query di dalam perintah atau setiap aksi yang dilakukan oleh user. Kenapa hal ini diperlukan? Karena di dalam suatu sistem yang skalabilitas atau perpustakaan yang lebih luas, efisiensi query yang diperlukan karena data yang ditampung pasti akan banyak sekali, gak cuma sedikit aja. Maka dari itu, efisiensi query diperlukan dalam kebutuhan non-fungsional untuk kebutuhan efisiensi dalam database. Terus yang selanjutnya ada integrasi data. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya di dalam suatu database terdapat banyak-banyak entity yang mana satu sama lainnya mungkin memiliki suatu keterkaitan. Maka dari itu kita harus bisa memberikan suatu relasi atau integrasi antar satu data dengan data lainnya. Contohnya saja seperti di dalam suatu table kategori itu akan berhubungan atau terintegrasi datanya dengan suatu table di buku. Maka dari itu kebutuhan non-fungsional ini harus bisa didukung oleh suatu sistem basis data yang baik. Lalu yang ketiga yaitu sistem yang skalabilitas. Nah, dalam hal ini sistem skalabilitas itu adalah suatu sistem yang dapat berkembang jauh lebih baik lagi, berkembang lebih besar lagi. Jadi suatu sistem basis data itu dapat menampung perpustakaan yang jauh lebih baik lagi, yang jauh lebih besar lagi dibandingkan dalam skala kecil. Jadi dia bisa naik terus grow terus dan terus dapat mendukung kebutuhan tersebut. Soalnya yaitu keamanan, yang mana seperti yang sudah dimention oleh teman saya Rifki tadi, keamanan ini sangat diperlukan karena dalam suatu sistem basis data, terutamanya dalam suatu perpustakaan, kita memerlukan yang namanya keamanan supaya data-data dari buku tersebut atau soft file dan lain-lainnya itu tidak hilang atau diambil oleh orang lain yang tidak berwenang. Maka dari itu kebutuhan ini harus dipenuhi. Dan yang terakhir yaitu portabilitas, yang mana dalam suatu sistem basis data kita tentunya memerlukan yang namanya portabilitas atau bagaimana suatu sistem atau data-data di dalam basis data ini dapat dipindahkan atau dilihat dari device-device yang lainnya. Jadi ada backup dan lain-lainnya. Mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ada gambaran terkait IRD atau IR diagram dari basis data perpustakaan yang telah kami rancang. Di sini kami telah merancang entity yang cukup untuk perpustakaan ini, yaitu terbagi menjadi 8 entity. Yang pertama itu ada role, yang mana role di sini menjadi induk table, yang mana role ini memiliki penampungan ID dan juga nama role. Nah, perlu diketahui di dalam basis data kami ini ID yang kami gunakan itu bukanlah ID integer atau auto increment. Kenapa kami tidak menggunakan itu? Dan kami di sini menggunakan yang namanya UUID karena di dalam suatu sistem yang perlu skalabilitas, UUID ini diperlukan karena untuk sistemnya sendiri memiliki penamaan yang random tetapi bisa digunakan untuk kebutuhan fungsionalitas lainnya. Maka dari itu menggunakan UUID menurut kami lebih tepat untuk skalabilitas dan juga keamanan, karena kalau menggunakan integer biasa itu akan menyulitkan atau mempermudah hacker dalam merusak basis data ini. Selanjutnya dia menampung nama role, yang dimana di sini role ini sendiri ialah seperti anggota atau petugas yang mana difungsikan untuk klasifikasi dari user ini. Dan juga dia memiliki relasi one to many, yang mana artinya di dalam
satu role itu bisa dimiliki oleh banyak user. Nah, maka dari itu si role ini dapat dimiliki oleh banyak sekali user, karena memang misalnya saja anggota itu punya banyak user, dan juga petugas juga memiliki banyak user. Lalu table selanjutnya yaitu mungkin lanjut ke table user, di mana di table user ini sendiri sama seperti tadi, ID-nya menggunakan UUID, dan fieldnya di sini ada nama, email, yang mana di sini digunakan untuk fungsionalitas dalam identifikasi diri, yang mana di sini kami menggunakan varchar untuk menggunakan efisiensi dari memori. Terus selanjutnya ada password dan juga salt. Nah, mungkin kenapa kami menggunakan salt, karena di dalam sistem bawaan dari MySQL ini dia tidak mempunyai sistem hashing yang baik. Maka dari itu kami menambahkan salt agar tidak terjadi yang namanya kejadian rainbow table yang dilakukan oleh hacker. Maka dari itu diperlukan salt di sini untuk melakukan proses salting dalam password. Terus selanjutnya ada alamat, yang mana di sini bersifat opsional dan berlaku untuk long text, karena kita seperti tahu alamat akan menyimpan banyak sekali data yang panjang gitu. Terus ada tanggal daftar, yang mana secara default itu akan current timestamp atau waktu saat ini. Terus ada status, yaitu aktif dan tidak aktif, dan juga ID role, yang mana ini menjalin relasi many to one kepada table role, yang artinya di banyak user itu memiliki satu role yang ada pada table role. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang table kategori, yang mana ini sama seperti tadi untuk table role, yang mana ini digunakan untuk klasifikasi, tapi bedanya di sini digunakan untuk buku, yang mana di sini dia ada memiliki nama kategori, misalnya saja kayak kategori buku fisika atau buku tentang astrologi dan lain-lainnya, yang menjalin relasi one to many kepada table buku. Kemana di buku di sini sama seperti tadi menggunakan ID UUID, terus ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN untuk kebutuhan identifikasi buku secara legal dan juga secara nasional. Terus selanjutnya ada jumlah buku untuk kebutuhan sistem anti stok, dan juga ada ID kategori yang menggunakan relasi many to one kepada table kategori, yang artinya banyak buku yang memiliki satu kategori di dalam suatu perpustakaan ini. Dan yang terakhir adalah lokasi, yaitu di mana letak buku ini diletakkan gitu, jadi untuk memudahkan user dalam mencarinya. Lalu ada yang namanya table penyusutan, yang mana di table penyusutan ini adalah digunakan atau tujuannya berguna untuk menyimpan apabila ada penyusutan atau pengurangan jumlah buku yang ada di dalam suatu sistem perpustakaan, di mana di sini menampung ID buku yang menjalin relasi many to one kepada table buku, yang mana di buku ini dia memiliki relasi one to many kepada penyusutan, dan juga memiliki relasi many to many dengan user dengan pivot table sebagai peminjaman. Itu akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, jadi penyusutan ini akan menyimpan tanggal penyusutan, jumlah penyusutan, dan juga alasannya untuk kebutuhan manajemen lanjutan. Selanjutnya ada table peminjaman, yang mana ini merupakan table hasil dari relasi many to many antara user dan juga buku, yang artinya di dalam suatu user dia bisa meminjam banyak buku, dan juga buku itu bisa dipinjam oleh banyak user, sehingga butuh pivot table untuk tempat penampungannya, yang mana di sini adalah peminjaman. Lalu di sini ada foreign key ID anggota, terus ada ID buku, dan juga tanggal peminjaman, status, dan juga tanggal dikembalikan, yaitu tanggal kapan terakhir dia harus dikembalikan. Terus selanjutnya ada table pengembalian, yang mana di table ini mengambil ID peminjaman sebagai referensinya, menjalin relasi one to one, yang mana artinya di dalam satu peminjaman pasti ada satu pengembalian, karena ini merupakan satu data yang satu ke satu. Terus di sini akan menyimpan tanggal pengembaliannya kapan, terus kondisi bukunya bagaimana, dan juga status pengembaliannya itu bagaimana. Terus table yang terakhir yaitu table denda, yang mana di sini difungsikan untuk menyimpan apabila user memiliki denda, yang mana di sini menjalin relasi many to one kepada user, artinya denda ini dapat dimiliki oleh satu user tetapi memiliki banyak denda gitu, yang mana di sini menyimpan total dendanya berapa, alasannya kenapa, detailnya apa, status pembayaran apa, tanggal bayarnya kapan, dan terakhir bayarnya itu kapan. Mungkin lanjut aja ke yang selanjutnya. Lalu selanjutnya ini ada yang namanya normalisasi dari database ini, yang mana di dalam database kami ini kami telah melakukan beberapa tahapan-tahapan dari normalisasi. Mungkin bisa di next, Ripi. Oke, di sini ada fungsionalitas untuk normalisasi, yaitu di sini kami telah melakukan 3 tahapan. Yang pertama dari table awal yang hanya mempunyai satu table, yang mana menyimpan seluruh data yang ada.
tetapi kami akan normalisasi dengan one NF, yang mana di dalam tahapan pertama ini kami menormalisasinya dengan cara memisahkan menjadi beberapa bagian yang agak sedikit tidak terikat. Artinya dari one F ini dia menghasilkan suatu table yang jauh lebih sederhana dibandingkan table awal tadi, tetapi masih kurang. Jadi kayaknya di tabel itu dibagi menjadi seperti tabel pinjaman, tabel user, sehingga mereka itu menghilangkan atau dipecah agar setiap kolom hanya memiliki nilai dari atom tersebut. Nah, selanjutnya itu ada 2NF, yang mana pada fase ini digunakan jauh lebih spesifik lagi, yang dimana data yang dipastikan itu hanya bergantung kepada sebagian dari query dari kunci utama tersebut dan dipecahkan menjadi tabel-tabel baru. Misalnya role itu dipecahkan ke table yang terpisah karena role ini hanya bergantung kepada si ID user, sehingga prosesnya itu harus dipecah lagi gitu. Terus ada yang terakhir atau 3NF, yang mana di sini table kembali dipecah-pecah lagi, dihapuskan ketergantungan transitifnya, sehingga dari setiap table itu hanya memiliki ketergantungan terhadap satu foreign key saja. Jadi tidak tergantung oleh banyak foreign key, tetapi bisa menjalin banyak relasi. Nah, seharusnya ini ada satu tahapan lagi, yaitu BCNF, yang mana di sini langsung terpenuhi karena kami telah menyelesaikan dari 3NF ini. Mungkin bisa lanjut kepada Fatul. Oh, ini kan Nur, boleh silakan Nur. Terima kasih Sobat. Di sini saya akan menjelaskan bagian view. View adalah tabel virtual yang memungkinkan penyederhanaan dan keamanan akses data dalam basis data. Nah, di sini kami menggunakan 8 view, yaitu view role, view user, view denda, view kategori, view buku, view peminjaman, view pengembalian, dan view penyusunan. Yang pertama, view role. View role adalah tabel virtual yang menyederhanakan akses ke tabel role, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Safa, yang berisi cuma ID role dan nama role. Yang kedua, view user. View user adalah tabel virtual yang memberikan akses terbatas pada data user untuk kebutuhan sistem tertentu. Selanjutnya, view denda. View denda adalah tabel virtual yang menyederhanakan akses ke data denda. Tujuan dari view denda ini adalah mempermudah akses data denda, keamanan dan kontrol akses, konsistensi dalam query, pemeliharaan sistem, serta dukungan untuk pelaporan. Selanjutnya, view kategori. View kategori adalah tabel virtual yang memberikan cara sederhana dan aman untuk mengakses data dari tabel kategori. Tujuan dari view terhadap sistem: pertama, memudahkan akses; kedua, standarisasi query, keamanan data, serta dukungan integrasi. Selanjutnya, view buku. View buku adalah representasi virtual dari tabel buku yang memberikan akses ke semua kolom penting dalam tabel. Tujuan dari view buku ini: pertama, kemudahan akses, terus standarisasi query, pengendalian akses data, dukungan untuk integrasi, serta pemeliharaan dan fleksibel. Selanjutnya, view peminjaman. View peminjaman adalah representasi virtual dari tabel peminjaman yang menyederhanakan pengelolaan informasi peminjaman dengan menggabungkan data dari beberapa tabel. Tujuan view terhadap sistem: kemudahan akses data, meningkatkan produktivitas, keamanan data, sterilisasi data, integrasi dengan sistem lain, serta fleksibel. Selanjutnya, view pengembalian. View pengembalian adalah representasi virtual dari data pengembalian buku yang menggabungkan informasi dari beberapa tabel terkait, tabel pengembalian, tabel peminjaman, tabel rusak, serta tabel buku. Tujuan view terhadap sistem:
yaitu kemudahan akses data, mempermudah pelaporan, pengurangan kompleksitas, keamanan data, integrasi data, serta konsistensi dalam pengelolaan data. Yang terakhir, view pengusutan. View pengusutan adalah representasi portal yang menggabungkan informasi dari tabel pengusutan dan tabel buku. View ini menyajikan data yang sering diperlukan untuk memantau buku yang telah mengalami pengusutan. Tujuan view terhadap sistem yaitu kemudahan pengelolaan data, keamanan dan abstraksi, dan peningkatan produktivitas serta standarisasi masyarakat. Selanjutnya, materi dijelaskan oleh satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan roles dan privilege atau hak-hak yang akan diberikan kepada roles yang ada di dalam database kami. Hal ini dibuat agar bisa mempermudah pengelolaan hak akses dalam database dan biar supaya efisien dan konsisten gitu. Terus di sini kami sudah membuat beberapa roles yang telah diidentifikasi dan masing-masing diberikan hak akses sesuai dengan peran dari masing-masing roles tersebut. Nah, yang pertama itu ada administrator. Administrator ini bakal bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan sistem database, termasuk pengelolaan manajemen data, pembuatan dan penghapusan tabel, serta pengaturan hak akses untuk pengguna lain. Jadi administrator ini diberi semua hak akses ke seluruh data dan tabel. Jadi hak aksesnya itu bakal ditulis kayak all privilege untuk semua data dan tabel gitu. Selanjutnya ada supervisor. Supervisor itu bertanggung jawab untuk memantau aktivitas perpustakaan, termasuk melihat statistik peminjaman, kinerja penjaga perpustakaan, dan koleksi buku. Jadi supervisor ini cuma diberi akses untuk memantau, membaca ke seluruh data, termasuk data statistik dan laporan, tanpa hak untuk mengubah, menghapus, atau gimana pun. Jadi dia ini haknya tuh bakal kayak select untuk seluruh tabel yang ada di database kami. Terus ada lagi roles penjaga perpustakaan. Penjaga perpustakaan ini akan bertugas untuk mengelola data buku, memproses peminjaman, pengembalian buku, serta membantu pengguna atau pengunjung anggota perpustakaan dalam mencari atau mengakses data buku. Jadi penjaga perpustakaan ini akan diberi akses untuk ya seperti yang disebut tadi, ada select, insert, update, sama delete. Jadi untuk tabel-tabel yang nggak seluruh tabel sih, ada beberapa tabel yaitu tabel buku, penyusutan, peminjaman, pengembalian, dan denda. Terus penjaga perpustakaan ini juga hanya bisa untuk melihat tabel user, nggak bisa merubah, nggak bisa menambah data-data dalam tabel user. Next. Selanjutnya ada roles IT support. IT support ini bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem database, yaitu dia akan menyelesaikan masalah teknis dan memastikan database selalu tersedia. Jadi dia ini diberi hak akses yang terbatas cuma untuk melihat atau membaca data log. Jadi hak aksesnya itu bakal kayak show database, terus juga melihat untuk tabel-tabel yang ada di database itu, terus juga diberi akses untuk reload sama proses dari database dari tabel-tabel yang ada dalam database kami. Terus selanjutnya ada roles anggota perpustakaan. Anggota perpustakaan ini hanya dapat mengakses dan mencari informasi tentang koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, serta melakukan permintaan peminjaman atau perpanjangan buku. Dan juga dia bisa melihat kalau misalnya dia telat balik buku, bakal kelihatan juga dendanya. Jadi hak aksesnya diberikan ini cuma ya tadi melihat, yaitu select untuk tabel-tabel, cuma beberapa tabel yaitu buku, peminjaman, dan denda. Terus terakhir ada role pengunjung. Pengunjung ini hanya dapat mengakses informasi umum atau katalog perpustakaan secara terbatas tanpa menjadi anggota terdaftar. Jadi dia ini cuma bisa melihat data di dalam tabel buku, karena ya dia belum menjadi anggota dalam perpustakaan gitu, jadi cuma bisa melihat data-data dalam buku gitu. Next. Nah,
Pada bagian ini kami telah buat rancangan query utama yang dirancang untuk mendukung pengelolaan database perpustakaan kami ini. Query-query ini ya digunakan untuk ya menganalisis, memenuhi kebutuhan operasional dan analisis data dalam sistem perpustakaan ini. Nah, ini ada pertama itu menampilkan buku yang sedang dipinjam. Query ini bertujuan untuk menampilkan buku ya yang sedang dipinjam oleh anggota perpustakaan. Tujuannya itu untuk memantau status buku yang belum dikembalikan, biar kita tahu nih apa aja buku yang belum dikembalikan. Ini bisa dilihat di sebelah kanan. Ini merupakan data-data dari buku yang sedang dipinjam, belum dikembalikan gitu. Next. Selanjutnya ada query untuk menampilkan buku yang telah lewat batas pinjamnya. Jadi informasi ini digunakan untuk mengingatkan anggota atau mengambil tindakan lebih lanjut kalau misalnya ya mereka udah minjem tapi belum dibalikin gitu. Ada apa nih gitu kan. Nah, Oke, mungkin karena zoomnya habis akan dibuatkan ulang. Untuk zoomnya mohon ditunggu ya Bu. Sebentar Bu, zoomnya lagi dibuat. Sebentar ya Bu. Gimana ini buatnya nih? Astagfirullahaladzim. Oke, mohon maaf Bu, tadi ada kendala habis sesi. Mungkin bisa lanjut kepada Fatul. Oke, tadi maaf tadi terpotong ya. Aku lanjutin. Tadi udah sampai menampilkan buku yang waktu pinjamnya sudah melewati batas gitu kan. Jadi ya bisa dilihat di sini di sebelah kanan bisa dilihat data-data kami yang kami masukkan ya untuk melihat siapa-siapa aja nih yang orang-orang yang bukunya tuh belum membalikin buku pinjaman mereka gitu. Terus next, selanjutnya itu ada menampilkan anggota yang mengembalikan bukunya tuh tepat waktu mereka. Jadi data ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan anggota-anggota terhadap kebijakan peminjaman yang ada dalam perpustakaan gitu. Nah, di sebelah kanan juga bisa lihat itu data-datanya gitu kan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada query untuk menampilkan data user beserta nama role-nya. Jadi data ini digunakan untuk mengambil data user yang masih berstatus aktif beserta nama role yang dimiliki user tersebut. Data ini digunakan untuk melihat siapa aja yang masih aktif gitu. Kalau misalnya udah nggak aktif lagi ya bisa dikeluarin gitu kan. Sebelah kanan juga bisa lihat data-data mengenai data user beserta role-nya gitu. Next. Nah, terakhir nih, menampilkan data denda beserta nama user. Jadi query ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai denda yang belum dibayar oleh pengguna yang terkait gitu, oleh user yang belum bayar nih. Data yang diambil ya mencakup
total, alasan dendanya, itu kan serta nama penggunanya. Nah, bisa lihat nih tabelnya nih, data-datanya di sebelah kanan ini. Next. Adek marahnya itu. Bener-bener bang, pilih bang. Nur, boleh lanjut Nur. Ini terdapat kesimpulan pengembangan sistem data perpustakaan. Menurutnya menggunakan efisiensi pengelolaan data perpustakaan dengan sistem ini kemudian bisa seperti mengajukan dalam bentuk jurnal transaksi, penunjukan pengembangan serta mengelola data dengan secara terstruktur dan akurat. Kemudian biasa dengan normalisasi hingga bentuk di CFL yang memastikan data bebas redundansi dan menjaga integritasnya. Beragam film seperti akses berbasis peran alat mouse, pelaporan, dan backup data menjadi keamanan serta keadaan perpustakaan. Implementasi teknologi base data memberikan manfaat besar bagi anggota dan institusi dengan seperti dan juga dengan Oke, mungkin sekian presentasi terkait dengan sistem basis data perpustakaan kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.